Assalamualaikum sahabat Jelajah Merauke. Hari ini kita sedang berada di Kabupaten Asmat, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan keliling di distrik Agats. Kita awali dari pelabuhan umum, kemudian kita akan keluar di Jalan Dermaga Baru. Tujuan pertama kita nanti adalah kantor Bupati Asmat ya teman-teman. Kemudian belok ke kiri, masih di Jalan Dermaga Baru. Dan sekarang ini kita berada di Kampung Bait ya teman-teman. Kabupaten Asmat ini didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Asmat dengan beribu kota di distrik Agats. Letak geografis Kabupaten Asmat pada 4-7 lintang selatan dan 137-141 bujur timur. Di sebelah kanan ini ada gereja Kristen ya teman-teman. Kabupaten Asmat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di distrik Agats yang saat ini kita kunjungi. Nama kabupaten ini diambil dari nama suku terbesar di wilayah kabupaten ini, yaitu suku Asmat, yang merupakan penduduk asli Kabupaten Asmat. Pada akhir tahun 2024, penduduk di Kabupaten Asmat berjumlah 120.902 jiwa dengan kepadatan 4 jiwa per kilometer persegi. Keunikan yang lainnya adalah wilayah kota Agats yang berdiri di atas tanah gambut. Kota Agats tidak memiliki jalan raya dan jalan dibangun di atas papan selebar trotoar untuk menjangkau distrik lain. Masyarakat biasanya menggunakan kano atau speedboat dengan biaya sewa yang cukup mahal. Masyarakat Asmat hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber udara untuk keperluan sehari-hari. Sebelah kanan ini adalah kantor Dinas Indakku MKMTK ya. Ini adalah bangunan baru yang sama halnya dengan kantor bupati. Dan inilah dia kantor Bupati Asmat. Kantor Bupati Asmat ini berkonstruksi beton dengan luas lahan 76 kali 300 meter atau 23.400 meter persegi, dan luas bangunannya 85 kali 44 meter atau sama halnya dengan 3.740 meter persegi. Berada di Kampung Bait, distrik Agats. Biaya pembangunan kantor bupati ini dilaksanakan dalam 2 tahap dengan total anggaran 40.229.394.000. Anggaran ini bersumber dari APBD tahun 2023 dan dana alokasi umum tahun 2024. Oke, kita akan kembali ke Jalan Dermaga Baru ya teman-teman. Sebelah kiri ini ada pos Pol Airut ya teman-teman. Kemudian ada kantor kesehatan Pelabuhan Merauke, wilayah kerja Pelabuhan Agats. Sedikit cerita tentang sejarah, nama Asmat sudah dikenal dunia sejak tahun 1904. Tercatat pada tahun 1770
Sebuah kapal yang dinakodai James Cook mendarat di sebuah teluk di daerah Asmat. Tiba-tiba muncul puluhan perahu lesung panjang didayung ratusan laki-laki berkulit gelap dengan wajah dan tubuh yang diolesi warna-warna merah, hitam, dan putih. Mereka ini menyerang dan berhasil melukai serta membunuh beberapa anak buah James Cook. Berabad-abad kemudian, pada tepatnya tanggal 10 Oktober 1904, kapal SS Flamingo mendarat di suatu teluk di pesisir barat daya Irian Jaya. Ini kita sudah sampai di Polres Kabupaten Asmat ya teman-teman. Seperti ini dia kondisinya. Ini ada sungai kecil pertama yang kita lewati. Banyak sekali speedboat warga Kampung Bait ini. Di pertigaan ini kita akan belok ke kiri, masih di Jalan Dermaga Baru. Kalau yang ke kanan saya kurang tahu nama jalannya apa. Tapi di sana ada Masjid Saiful Bukhari. Dan tak bosan-bosannya saya menghimbau kepada sahabat Jelajah Merauke untuk terus mendukung channel Jelajah Merauke dengan cara klik tombol like, kemudian komen, share, dan tentunya subscribe. Di pertigaan ini kita akan belok ke kanan di Jalan Yosudarso. Kalau yang lurus tadi di sana ada SD Negeri Mbait dan juga ada SMP Negeri Mbait. Kalau di sebelah kiri ini ada Gereja Katolik Kristus Raja Mbait di Jalan Yosudarso, Kabupaten Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Papua bagian selatan, diapit oleh Kabupaten Merauke, Mapi, Mimika, Yahukimo, dan Duga. Populasinya terbagi dua, yaitu mereka yang hidup di pesisir pantai dan pedalaman, serta memiliki perbedaan satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya-karya mereka dalam mengukir patung. Belok ke kiri ini di Jalan Yapis ya teman-teman. Kabupaten Asmat awalnya adalah bagian dari Kabupaten Merauke yang terdiri dari Kecamatan Agats, Ayam, Ates, Sawah Erma, dan Pantai Kasuari. Hingga saat ini Kabupaten Asmat terdiri dari 10 distrik, yaitu Distrik Agats, Ates, Akat, Fayet, Pantai Kasuari, Sawah Erma, Sautor, Kolf Brasa, Unir Sirau, dan Suru-Suru. Ini ada sungai lagi, sungai kedua yang kita lewati. Sebelah kanan ini adalah Gereja Protestan Alpha Omega, Distrik Agats.
Dan sebelah kiri ini adalah SMA Negeri 1 Agats. Siapa tahu dari penonton Jelajah Merauke ada yang alumni SMA Negeri 1 Agats? Silahkan salam sapa di kolom komentar ya. Ini kita sudah memasuki di kawasan Pasar Muyu ya teman-teman, pusat perbelanjaan pasar tradisional. Seperti ini kondisinya ya, sangat ramai sekali. Pasar Muyu adalah salah satu pasar sayur di Agats sebelum Asmat dimekarkan menjadi sebuah kabupaten dari Kabupaten Induk Merauke. Pada waktu itu pasar ini sangat ramai sekali dan cukup luas arealnya, berdiri di atas panggung di atas rawa-rawa. Awalnya penjual di pasar ini adalah mama-mama Muyu atau yang bersuami orang Muyu yang berkebun menurut kebiasaan dan kondisi alam dan geografis di tanah Merauke. Sebab itu pasar ini dinamakan Pasar Muyu. Dan sebelah kanan ini adalah pelabuhan kapal feri distrik Agats. Kondisi pasar saat ini berbeda ya teman-teman. Penjual di pasar ini juga diramaikan oleh mama-mama Airu Mimika dan mama-mama dari pedalaman Papua lain seperti Wamena, Yahukimo, dan lainnya. Salah satu keunikan mama-mama Muyu dan Wamena adalah mereka berkebun di atas rawa dan lumpur yang sering digenangi air payau di saat pasang air laut. Tanah berawa yang datar, letak muara dan laut yang sangat dekat dengan air laut gampang digenangi air hingga beberapa kilometer bahkan berhektar dari batas atau bibir muara kali atau laut. Sangat sempit ya teman-teman di sini. Sempitnya Pasar Muyu ini diakibatkan tidak sebandingnya jumlah penjual dengan luas pasar. Sebenarnya Agats ini memiliki pasar besar, letaknya berseberangan dengan lapangan Yosudarso yang ada di depan sana, yang dipisahkan oleh sebuah terusan kali kecil. Pasar tersebut terdiri dari beberapa deretan meja dengan kapasitas yang tidak memadai. Ukuran pasar yang tidak begitu luas dan besar tersebut tidak cukup menampung banyak penjual tetap dan penjual musiman lainnya. Para penjual dan pedagang lainnya memilih untuk berjualan di atas jalan jembatan yang lebarnya 1,5 meter hingga 2 meter. Penjual tidak tetap biasanya adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini mereka menjual hasil buruan seperti daging kasuari, ikan, udang, kepiting, dan siput. Sedangkan para penjual dalam pasar kebanyakan adalah mama-mama Asmat dan Wamena. Mereka menjual sayur, cabai, tomat, pisang, dan lainnya. Sedangkan bagian depan pasar tersebut ditempati oleh para pedagang dari Buton, Makassar, Jawa, Kei, dan daerah lainnya. Para pedagang dari luar ini memperdagangkan sembako yang kebanyakan didatangkan dari Timika dan Makassar menggunakan kapal laut. Pasar yang disambung langsung dari jalan jembatan tersebut selalu dipadati oleh penjual atau pedagang dan pengunjung pada pagi hari dan pada siang hari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jalan Yosudarso ini bersebelahan langsung dengan Sungai Asmat ya teman-teman. Setelah ini kita akan belok ke kiri, masih di Jalan Yosudarso. Di Kabupaten Asmat ini tidak terlalu banyak objek wisata ya teman-teman. Objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah di sini adalah
objek wisata budaya, objek wisata alam, dan objek wisata Taman Nasional Lorentz. Objek wisata budaya yakni Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang tersimpan benda-benda bersejarah suku Asmat seperti ukiran patung, patung bis, panel, salawaku, perisai woromon atau perahu adat, panah, busur, trompet, pakaian roh, kapak batu, busur, dan lain-lain. Di depan ini ada perempatan, saya kurang tahu nama jalannya jalan apa. Kemudian kita masih lurus di Jalan Yosudarso. Keunikan lain yang dijumpai di Kabupaten Asmat ini adalah rumah adat Asmat atau JEU. Dikhususkan untuk para pemuda Asmat yang belum menikah. Rumah ini terdiri dari satu ruangan dengan beberapa pintu. Dibangun dengan berbahan kayu, atap dari daun sagu, dan tidak menggunakan paku besi. Ukurannya antara 30 sampai 60 meter. JEU ini biasa digunakan untuk pesta-pesta sakral, perang atau perdamaian, tempat menceritakan dongeng para leluhur. Ini ada pertigaan lagi, belok ke kiri di Jalan Kembar, kemudian kita ke kanan di jalan yang tidak ada namanya. Dan di sini ada Mako Kodim, persiapan untuk Kodim baru di Kabupaten Asmat ini. Penghargaan dunia terhadap suku Asmat adalah sebagai situs warisan budaya atau Site of the World Cultural Heritage. Setiap tahun pada bulan Oktober selalu diadakan event, yaitu festival budaya yang diprakarsai oleh kurator Museum Asmat, Keuskupan, dan Pemda Asmat. Kegiatan festival ini yakni lelang patung, demonstrasi ukir dari para pematung Asmat, pagelaran masakan khas Asmat, pemilihan abang none, pementasan tarian adat Asmat, manuver perahu atau lomba perahu Asmat, dan lain-lain. Secara keseluruhan, Kabupaten Asmat terbagi menjadi beberapa wilayah yang meliputi 23 distrik. Kabupaten Asmat dalam hal budaya sudah lama dikenal dunia. Keahlian mereka dalam membuat ukiran dan berbagai kebudayaan lain yang unik dalam kesenian yang telah menjadikan suku Asmat begitu dikenal dunia. Seni pahatan Asmat yang sudah dikenal dunia dan ukiran-ukiran kayunya yang khas telah mengangkat nama Asmat. Masyarakat Asmat secara turun-temurun memang menekuni seni yang dulunya digunakan sebagai pelengkap upacara saja. Di persimpangan ini kita akan belok ke kiri di jalan yang tanpa nama. Di depan ada pertigaan, belok ke kanan di IPAM Spam KY, kantor perusahaan konstruksi. Sementara kita masih lurus menuju ke RSUD Kabupaten Asmat. Tidak jarang kita jumpai banyak masyarakat di sini yang sedang olahraga lari sore atau sekedar jalan sehat ya teman-teman. Kalau yang sebelah kiri ini adalah SMKN 1 Seni dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Asmat ya teman-teman.
Masyarakat Kabupaten Asmat ini berbeda dengan penduduk pedalaman Papua yang makanan utamanya umbian ya teman-teman. Makanan pokok orang Asmat adalah sagu. Sagu memang banyak tersebar di hutan di daerah ini. Ketergantungan suku Asmat pada hutan terlihat dari kehidupan sehari-harinya yang memang menggunakan bahan-bahan dari hutan seperti sagu, kayu besi untuk bahan bangunan, perahu, dan media memahat. Sebenarnya hutan tidak sekedar menghasilkan kayu semata, tetapi juga menghasilkan hasil hutan non-kayu seperti gaharu, kemiri, damar, dan rotan. Di persimpangan ini, lurus sana adalah perumahan RSUD Kabupaten Asmat. Sementara itu kita akan belok ke kiri menuju ke RSUD Kabupaten Asmat. Jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dari sini ke RSUD mungkin sekitar 400 meter. Bisa kita lihat dari banyaknya tiang listrik yang ada di sebelah kanan jalan ini. Dan kita sudah sampai di Kabupaten Asmat. RSUD yang mempunyai nama Perpetua J. Savanvo ini memiliki 32 ruangan pelayanan, 100 tempat tidur pasien rawat inap, dan fasilitas penunjang lainnya yang sudah mulai difungsikan sejak 4 Januari 2023 lalu. Kurang lebih 6 tahun dikerjakan dengan anggaran 132 miliar. Rumah sakit Perpetua J. Savanvo ini akhirnya diresmikan oleh pejabat gubernur Papua Selatan, Bapak Apollo Savanvo, dan Bupati waktu itu, Bupati Asmat Elisa Kambu. Setelah dari RSUD Kabupaten Asmat, kita nanti akan ke Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat ya teman-teman. Dari sini jaraknya kurang lebih 1 km. Di depan sana ada kantor DPRD Kabupaten Asmat. Kemudian kita akan belok ke kiri di Jalan Yosudarso. Jalan Yosudarso ini tembus sampai di Pasar Muyu tadi ya teman-teman, yang ada di pinggiran Sungai Asmat tadi kita lewati. Dari sebelah sisi kanan jalan sudah kelihatan ada Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat ya teman-teman. Museum ini adalah rumah sekaligus tempat belajar bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang budaya dan juga kesenian suku Asmat. Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat ini didirikan pada tahun 1973 atas usaha Keuskupan Agats sedang memasuki sebuah fase baru. Koleksi paling awal yang ada di museum ini berasal dari para misionaris Hati Kudus, sedangkan yang telah mengumpulkan sejak tahun 1959 dan terus mengoleksi adalah para misionaris Ordo Salib Suci. Selain itu, sebagian banyak juga berasal dari Dr. Gunther Conrad bersama Ursula Conrad ketika melakukan ekspedisi Heidelberg pertama ke Brasa pada tahun 1971. Koleksi lainnya dikumpulkan oleh Broder Mart, Uskup Alphonse Soada, dan Peter Transkens, serta yang dikumpulkan sendiri oleh Tobias Kenbaum, kurator pertama Museum Asmat. Sebelah kanan ini ada pintu masuk ke dalam Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat ya teman-teman. Dan saat ini kita berada di Jalan Kembar, salah satu jalan yang paling lebar di Kabupaten Asmat ini.
Lalu sebelah kanan jalan di sini ada SMA Katolik Jan Smit Kabupaten Agats. Jalan kembar ini tidak terlalu panjang ya teman-teman, mungkin sekitar 350 sampai 400 meter. Dan kita sudah di penghujung jalan kembar. Kita belok ke kiri di Jalan Frans Kaisipo. Di sebelah kiri ini ada kantor Keuskupan Agats, Yayasan Alfons Suwada Asmat atau disingkat YASA. Kemudian kita belok ke kanan, masih di Jalan Frans Kaisipo. Sebelah kiri ini adalah kantor pusat pastoral Keuskupan Agats. Lalu kita melewati sungai kecil. Ada mama-mama yang mancing tadi. Sebelah kanan ini adalah kantor Bupati lama ya teman-teman, yang saat ini digunakan untuk kantor KONI. Semuanya terbuat dari papan. Dari sini kita akan belok ke kiri, masih di Jalan Frans Kaisipo. Sebelah kanan jalan ada kantor Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat. Dari Jalan Frans Kaisipo ini kita akan lurus sampai tembus di Jalan Hasanuddin, di mana di sana akan ada Tugu Patung Bis atau Tugu Tangan Kabupaten Asmat yang sangat terkenal. Di sebelah kanan jalan ada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat. Dan kini kita sudah sampai di Tugu Patung Bis. Patung bis ini dibuat sebagai lambang adanya sosok nenek moyang dalam kehidupan sehari-hari suku Asmat. Masyarakat suku Asmat percaya bahwa orang yang sudah meninggal mampu ditemukan kembali di dalam bentuk patung bis. Karenanya setiap patung bis yang dibuat diberi nama sesuai dengan nama orang yang telah meninggal. Namun tidak semua orang yang sudah meninggal dibuatkan patung bis, hanya orang tertentu yang dibuatkan patung bis. Dan saat ini kita berada di Jalan Hasanuddin ya teman-teman. Kita akan kembali ke Jalan Yosudarso di Pasar Muyu tadi. Di sebelah kanan jalan ini ada kantor Bank Papua. Dan saat ini kita sudah sampai di Masjid Agung An-Nur Kabupaten Asmat. Masjid ini didirikan pada tahun 1972 dan saat ini sedang dalam tahap renovasi atau pembangunan. Sebelah kiri ini adalah lapangan Yosudarso ya teman-teman. Bisa dibilang ini adalah alun-alunnya kota Agats. Dan kita kembali ke Jalan Yosudarso. Lalu sebagai penutup, kita nanti akan melihat keindahan sunset di Pelabuhan Kapal Feri Kabupaten Asmat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir video. Tak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Jelajah Merauke dengan cara klik tombol like apabila suka dengan konten saya, kemudian komen, kritik, saran, dan masukan Anda apabila ada kekurangan dari video saya, dan subscribe apabila ingin membantu channel ini terus berkembang. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Demikian akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.